Halo, kita berjumpa lagi di channel christian@gmail.com. Oke, seperti biasanya kita menyapa. Kali ini kita untuk belajar bahasa Batak ya. Mungkin semakin tenarnya kota Hatubuan, Tanah Batak. Untuk belajar bahasa Batak itu sangat gampang, sama seperti kita bahasa Indonesia ya pemirsa. Oke, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu ya, selamat pagi, semoga kita sehat semuanya. Saya menyapa dulu, dimanapun berada kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk kali ini kita akan membahas seperti yang saya katakan, belajar bahasa Batak. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu di subscribe dulu ya pemirsa, dan tekan loncengnya untuk menambah channel-channel kita ke berikutnya ya. Jadi untuk belajar bahasa Batak ini seperti saya katakan itu sangat gampang, seperti kita belajar bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia. Yang pertama itu tidak ada bedanya dari bahasa Indonesia, saya rasa ya. Kalau kita misalnya pertama berkunjunglah dulu ke tempat saudara kita sesama Batak, kalau umumnya dikatakan ya salam sejahtera, itu kan umum untuk bagi Nasrani dan juga Muslim bisa. Dan untuk bahasa Batak horas katanya, berarti artinya itu salam sejahtera, horas sehat-sehat. Boha apa kabar? Boha kabar. Kan antara bahasa Indonesia itu udah ada sama, itu kabarnya itu udah sama. Boha itu artinya itu bagaimana, tambah itu beda lagi ya, bohai. Artinya itu bohai itu wah sangat cantik gitu loh, heran karena kecantikannya. Jadi bawa kabar sehat-sehat, tetap dia katanya sehat. Jadi katanya di situ pasti kan keluarga itu mengatakan atau saudara kita, kemana aja selama ini. Jadi di bahasa Bataknya katanya di situ, tu dia salelengon, nggak pernah kelihatan atau nggak pernah ada kabar. Bahasa rakyat terida menang suarok ya kabarmu, suarok ya kabarmu, tidak pernah ada kabarmu, katanya begitu. Jadi persamaan bahasa Batak ini sama bahasa Indonesia ini beda-beda tipis lah sama bahasa Indonesia. Jadi ditanya lagi, yang pendatang itu udah tanya, mulut tulang. Tulang itu artinya paman lah ya, paman. Kalau di umumnya itu paman. Tulang itu bisa kakaknya dari orang tua cewek kita, atau adiknya dari orang tua cewek kita. Itu artinya tulang ya. Siap do tulang, siap do tulang. Tulangnya itu menanya sama yang datang, oh sehat do tulang, oh sehatnya tulang sehat. Do itu bisa disamakannya ya, do nya, sehat do tulang, sehatnya tulang. Jadi untuk ke berikutnya, jadi nunga piga tahu kok saliling mengarat to. Dia mengatakan pamannya ini, tulangnya ini, sudah berapa lama kamu merantau? Datang balasannya dari yang mendatang ini, kalau bere itu berenya lalu istilahnya kan antara tulang bere, berenya itu itulah dari keponakannya anaknya mamanya, emak kita anaknya, jadi keponakannya. Jadi kalau
di dalam bahasa Batak dibilang itu bere. Bere itu ya keponakan lah dibilang itu ya. Nunga hampir 15 tahun aku tulang mengarato, yang artinya sudah hampir 15 tahun aku tulang merantau. Wow, begitu lama juga ya kalau merantau itu. Jadi dakyao pajupang do aka keluarga di pengeratuan. Jadi katakan di situ, jadi nggak pernah berjumpa sama saudara kita yang di perantauan. Nah, itu jawabannya dari antara bahasa Batak dengan bahasa Indonesia. Tapi untuk lebih simpelnya dari abjad seperti abjad aja lalu. Nah, contohnya gini, tudiaho, yang artinya kemana kamu, kemana kau, kemana kamu. Kalau kau itu, kalau di biasalah bahasa Medan kau kasar, tapi sebenarnya nggak kasar sih. Hatinya sih orang Batak itu pengertiannya lebih inilah ya. Jadi tudiaho katanya. Paling inilah paling enak dipelajari tudiaho, artinya kemana kau. Marhuaho artinya mengapain kamu. Nungamangan ho artinya sudah makan kamu. Nungamangan ho itu paling sering ditanya ya, apalagi kalau mau makan siang atau makan siang lah paling utama ya. Nungamangan ho dibilang antara A ke si B. Datang si B mengatakan nunga, yang artinya sudah makan kamu. Datang si B yang menjawab itu sudah. Jadi sangat gampang untuk bahasa Batak ini ya. Kalau kita sudah belajar tahu ya pasti memang sangat gampang. Jadi itu perlahan-lahan untuk memahami bahasa Batak. Nah, terus untuk berikutnya paling umum itu di dia tinggalmu. Yang artinya itu di mana tinggalmu. Isegoarmu, isegoarmu, yang artinya siapa namamu. Yang di situ maksudnya dia menanyakan namanya itu sama yang bertanya seperti saya lah kepada Anda. Anda mengatakan siapa namamu. Nah, dengan bahasa Bataknya artinya isegoarmu. Datang saya menjawab kepada Anda yang bertanya, goarhu Christian. Contohnya lah ya. Datang dengan bahasa Indonesianya, nama saya Christian. Di dia ho tinggal. Nah, ini misalnya yang belum ini ya, yang masih baru kenalan gitu. Di mana kamu tinggal? Jadi datang yang saya menjawab, tinggalhu di Pulau Batam. Tinggal saya di Pulau Batam. Terus Anda bertanya, di Pulau Batam di Diana. Di Pulau Batam di Diana. Saya datang menjawab, tinggalku di Jalan Marina City dok. Nah, tinggalku di Jalan Marina City-nya. Nah, yang saya katakan tadi itu do-nya itu hampir sama dengan nya, bisa dipersamakan dengan nya. Di dia di Marina. Nah, tanya lagi, kemungkinan yang menanya ini di Marina juga, jadi sampai penasaran gitu. Oh, di Marina di perumahan Rabayu Garden. Oh, di perumahan Rabayu Garden. Oh, di perumahan Rabayu Garden, kan hampir sama kan pemirsa antara bahasa itu. Oh,
Datang Anda yang menjawab sambil bertanya sama saya gitu. Moloau kalau aku tinggalku di Marina Raya di Marina Rayanya. Datang saya, oh berarti jonok dohita. Artinya berarti dekat-dekatnya kita. Oh, ya. Anda mengatakan oh ya. Ya sama kayak bahasa Batak itu ke bahasa Indonesia juga, tetap bahasa Indonesia dipakai. Atong, kalau begitu Anda mengatakan gitu. Lu mau songoni, eta maju tujuh buku. Kalau begitu, ayolah ke rumahku dulu. Datang ku menjawab, marhua tulang, atau lae, marhua lae. Yang artinya bahasa Indonesianya, ngapain lae? Biasanya kalau lah ini di umumnya lah ya, untuk saling menghargai ya, umum lah, mau sama siapapun bisa juga lae. Ketika kita manggil lae, kita sebelumnya kan kita nggak tahu entah satu marganya atau opung kitanya atau amang boru kitanya atau nam boru kitanya atau abang kitanya, kita nggak tahu. Yang penting kita dulu menyapa dengan bahasa umumnya dengan lae, dan ke berikutnya itu udah beda lagi jalurnya, nanti kita bahas lagi. Jadi di sini kita intinya untuk belajar bahasa Batak bahasa Indonesia yang paling umumnya ya pemirsa. Jadi sempat saya berpikir, oh atong betama, atong betama yang artinya itu ke Indonesianya. Kalau begitu ayolah. Datang Anda menjawab, samboy kita minum kopi. Biar kita minum kopi bisa di rumah, itu maksudnya. Asa minum kopi kita di jabuku. Asa minum kopi kita di jabuku. Yang artinya biar kita minum kopi di rumahku. Oke mak, beta malai. Oke lah, ayolah lah. Sampai di situ ngobrol-ngobrol panjang. Jadi